Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin untuk wawancara untuk memenuhi tugas pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah modul 3.1 guru pembelajar. Sedikit Pak, kita akan wawancara sharing pengalaman untuk memenuhi persyaratan tugas guru penggerak. Selama ini, Pak, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menganalisis kasus tersebut, apakah termasuk dilema etika benar lawan benar atau bujukan moral benar lawan salah? Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang mana kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral benar lawan salah yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menyelesaikan masalah tersebut, ada beberapa cara yang saya lakukan, antara lain mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan mengevaluasi keputusan tersebut. Oke. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan antara lain mengumpulkan fakta terjadi atau fakta kejadian, kemudian siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan mengevaluasi keputusan tersebut. Oke. Lanjut Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Hal-hal yang saya lakukan yang menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan menelaah siapa saja yang terlibat, menganalisis kasus tersebut mendesak atau tidak, dan mengambil keputusan yang terbaik. Oke. Lanjut Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan dan adanya peraturan-peraturan yang harus kita laksanakan. Oke. Lanjut Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa ya yang Bapak jalankan dalam sebuah kasus dilema? Oke. Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada prosedur dengan menganalisis, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika tersebut secara formal maupun non formal. Oke, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang berada di sekolah? Oke. Seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat atau terkait dalam permasalahan kasus dilema etika tersebut. Oke, Pak. Ini soal yang terakhir, Pak. Ya, Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa ya yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika saat berada di sekolah? ya. Pembelajaran yang dapat
Dipetik dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan, kita harus menganalisis kasus yang ada, melakukan pertimbangan-pertimbangan karena setiap keputusan pasti tidak membuat puas semua pihak. Tidak membuat puas semua pihak terlibat, pasti ada saja pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus siap menerima dan menghormati setiap keputusan yang telah ditetapkan. Oke Pak, terima kasih Pak atas Sama-sama. waktunya dalam wawancara kali ini. Eh, Sekian Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rozi, mohon maaf ini Pak Ros menyita waktunya. Saya kepingin wawancara dengan Pak Rozi. Langsung aja Pak Rozi untuk menyingkat waktu. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di siswa Pak Rozi? Terima kasih sebelumnya. Saya mengidentifikasi kasus tersebut dengan melihat dari sudut pandang moral dan hukum, Pak. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut dilema etika. Oh, okay. Selama ini mungkin banyak terjadi di sekolah kita, nggih, Pak Ros. Iya. Iya, Pak. Ya. Pertanyaan kedua, Pak Rosi. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan ini, saya melakukannya dengan mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, Pak. Kemudian menimbang secara matang mana keputusan yang paling benar dan baik untuk dijalankan dalam Oh, masalah oke, oke. tersebut. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Ros. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Rozi lakukan selama ini dalam menghadapi siswa kita? Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan ada beberapa, Pak. Ya, Satu, menentukan ya, faktor penyebab permasalahannya apa. ya, ya. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Oke. Kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, misalnya temannya Oke, atau oke. sahabatnya atau Ya, orang-orang yang pada itu ada pada saat masalah itu terjadi. oke, oke. Kemudian berdiskusi bersama warga sekolah, misalkan dengan guru BK kah, atau dengan kepala sekolah atau guru-guru yang lain. Oke, oke. Kemudian membuat beberapa solusi keputusan. Dan kemudian akan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil sebuah keputusan. Oh, iya. Kompleks sekali ini langkah-langkahnya ini, Pak. Luar biasa. Iya. Selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang saat ini mungkin terjadi di sekolah kita? Begini, Pak. Hal-hal yang anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan melakukan analisis kasus tersebut, kemudian menentukan solusi terbaik dengan menyesuaikan peraturan dan norma yang berlaku di sekolah, serta mengedepankan kepentingan umum yang bermanfaat bagi banyak orang secara jangka panjang atau Oke. secara berkesinambungan. Oke, oke, sip. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adapun tantangan dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, Pak. Ya, ya benar. Oke, oke, Pak. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah Anda sebagai wali kelas memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu lah dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa ya yang Pak Rozi jalankan saat ini? Dalam menentukan masalah, memutuskan masalah, Pak, yang saya anggap ringan biasanya langsung saya putuskan. Tapi jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang ada seperti jawaban saya yang di pertanyaan sebelumnya, Pak. Oke, nggih, terima kasih. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Menurut saya pribadi, Pak, dalam pengambilan suatu keputusan, saya selalu melibatkan warga sekolah, antaranya ketua jurusan misalkan, atau guru-guru yang lain yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu mencari alternatif solusi yang terbaik ini untuk Iya. keputusan bersama, Pak. Ini berarti butuh kolaborasi Iya, ya. betul sekali, Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Adapun pelajaran yang dapat saya ambil adalah menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Oke. Terima kasih Pak Nggih, Rozi atas sama-sama. waktunya. Nggih, sama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya Pak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,